Nah, jadi untuk dari awal ya. Jadi Iya, ya, jangan. kalau untuk grafik ya Heikin menggunakan Heikin ASI. Oke, ini ke sini saya Iya. tunjukkan ke Heikin ASI. Tak masih loading. Nah, jadi bentuk cat, bentuk candle itu ada banyak. Ada Iya. candle chart, ada bar chart, ada line chart, equivolume, dan yang lain-lain. Yang Iya. akan kita gunakan itu adalah Heikin ASI chart. Nah ini, Iya. Heikin ASI chart ini polanya mudah kita lihat. Untuk ambil keputusan beli dan jual itu juga mudah. Hmm. Tinggal kita lihat candle biru pertama sama merah pertama. Cukup itu. Iya, iya. Time frame daily artinya pergerakan satu candle ini adalah pergerakan satu hari. Mm-mm. Apakah ada yang gagal? Ada yang gagal di sini. Contoh, ini biru besoknya merah. Mm-mm. Ya, satu. Di sini juga ada biru besoknya merah. Dua. Tapi kalaupun gagal seperti ini kita minusnya belum banyak. Mm-mm. Kalau biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Kalaupun hari ini biru, besok tiba-tiba langsung merah, kalaupun kita jual, minusnya pasti nggak banyak. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita profit, biru beli, lalu setelah itu membiru terus, birunya bisa beberapa hari. Profitnya ini bisa Hmm. maksimal. Siap, siap. Gitu. Jadi prinsip dasarnya seperti ini. Biru pertama Mm-mm. beli, merah pertama jual. Nah, Ya. kenapa seperti ini? Ke sini. Heikin-Ashi chart ini fungsinya ada dua. Pertama, untuk melihat tren pasar. Tren pasar itu tren akan naik atau tren akan turun. Trennya Oke. akan naik atau trennya akan turun. Kalau candlenya Siap. biru pertama, berarti trennya akan naik. Kalau merah pertama, berarti trennya akan turun. Itu. Siap. Jadi untuk melihat tren seperti itu. Jadi di saat biru Siap, pertama siap. beli, merah jual. Dan untuk memprediksi harga. Nah, kalau untuk memprediksi harga, ini tujuannya hanya untuk fast trade sesaat di satu hari aja. Tidak bisa Oke. digunakan untuk lebih seminggu, lebih sehari. Hmm. Itu untuk memprediksi harga. Kalau tren ini bisa untuk swing bisa, beberapa hari bisa. Sampai candlenya Hmm. merah. Merah. Gitu. Nah, Siap, untuk siap. melihat Heikinasi, ini di sini, di sekuritas ini. Pilihlah di salah Hmm. satu sekuritas ini. Yang stabil itu di Mandiri Sekuritas, yang versi laptop, desktop. Ini ini saya lagi buat tapi belum jadi. Ya, nggak apa-apa. Itu Hmm. memang bisa Mandiri itu 3 sampai 14 hari prosesnya. Paling lama ini. Hmm. Gitu. Jadi yang Ini paling dibuatnya langsung di stabil, laptop kan, bukan di HP dulu kan? ya buatnya di laptop boleh, di handphone boleh. Nanti kan Hmm. tinggal username-nya mau di loginnya di Hmm. handphone, di laptop kan bisa. Hmm. Gitu. Siap, 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 siap. Jadi di salah Tapi satu ini, aplikasi ini kita bisa oh, melihat Heikin ASI. berarti kalau di apa itu, trading view nggak bisa ya Pak ya? Trading view bisa, cuman delay 10 menit. Hmm. Tapi kalau yang bayar itu, yang pro itu katanya nggak delay ya? Saya belum pernah coba kalau yang bayar itu. Hmm. Tapi kalau di Taiwan lumayan itu Apanya? tagihannya.
tagihannya. tagihannya. Oh, Hmm. Berarti kalau nggak pakai ajaib, berarti kalau pakai ajaib tepat ya Pak ya? iya. Kalau buat swing nggak masalah. Kalau swing nggak masalah. Hmm. Ya, saya ini yang punya ajaib, Indo Premier sama Bion, tapi di sini kan Bion nggak ada ya. Bion ada, BNI Sekuritas ini kan Bion. Oh iya iya iya. Iya. Ya siap siap. Oke, Memang paham. saya belum ngecek ya. Di selain Mandiri Sekuritas, ini kan integrasinya ke TradingView. Hmm. Delay atau tidak. Tapi Tapi kalau kalau yang di untuk TradingView katanya, kalau yang di TradingView itu katanya milik BNI Sekuritas itu. milik apa? Sama kayak yang di BNI Sekuritas, kalau yang di TradingView itu loh. Oh, Katanya delay memang. iya. Iya, di BNI Sekuritas itu kan di bawah catnya kiri itu kan ada tulisan TradingView. Hmm. Ya, jadi selain Mandiri ini integrasinya ke TradingView. Oke oke oke. Gitu. Siap. Jadi ada delay 10 menit. Yang lengkap itu di Mandiri Sekuritas. Siap. Saya segera buat lah. Yes. Jadi itu di aplikasi Sekuritas. Bisa juga di Siap. Monica, bot Telegram, ini bisa di sini. Hmm. Aplikasi Tapi yang di Monica. aplikasi di Monica saya belum paham itu Pak. Oke, Saya nanti. buka-buka belum paham. Yes. Pelan-pelan, besok nggak apa-apa. Nah, Ya. untuk memahami ini ya, Heikinasi, kita cuman tadi intinya di sini. Melihat tren pasar dan memprediksi harga. Memprediksi harga ini bisa kita lakukan jam 7.40 sampai jam 8.59 WIB. Hmm. Ini kita lihatnya adalah candle bayangan. Hmm. Melihat candle bayangan. Caranya gimana Pak nanti Pak? Caranya. Jadi jam 8 pagi, nanti Iya. kalau sudah punya Mandiri Sekuritas, Hmm. misal besok ya, jadi di sini nih Iya. akan muncul candlenya. Besok muncul candle, tapi volumenya belum ada. Oke. Ya, di bawah ini volume, itu belum ada volumenya. Candlenya sudah muncul. Jam Oke. berapa tadi? Jam Jam berapa? 7.40 sampai jam 8.59. Oke, oke, oke. Berarti itu tanpa diklik apa-apa itu udah muncul itu candle bayangannya ya? Iya, nggak perlu diklik apa-apa. Nah, Oke, oke. contoh kayak gini. Hari ini ya. Oke, contoh kayak gini. Ini Hmm. sudah saya share Itu berarti screen. yang tadi muncul ya? Ya, ini yang tadi pagi. Nah, ini kan ada jam 8.11 tadi saya melihatnya. Hmm. Kan ada jamnya 8.9. Candlenya sudah ada ini. Volumenya kan belum ada. Oke. Nah, di sini yang kita perhatikan open, high, low, close. Lalu di sini ada persentasenya. Nah, yang kita Berarti lihat, begitu kita lihat chart berarti langsung muncul kayak gitu tanpa harus diklik apapun ya? yes, tinggal kursornya arahkan ke candle bayangannya ini. Siap, siap, siap. Gitu. Maka akan kelihatan di sini open, high, low, close. Dan ini untuk di satu hari itu akan sangat membantu kita persentasenya ini. Hmm. Jadi kalau naik bisa 14%, kalau turun min 6, berarti bisa ARB juga. Jadi kita harus waspada. Karena kalau turun bisa ARB. Ini yang seperti ini cocok untuk fast trade Fast trade. karena pergerakannya cepat. Ya, ya. Jadi kalau high-nya lebih dari 10%, itu cocok untuk fast trade. Hmm. Siap. Oke. Kalau Jadi yang ini cocok untuk swing yang cocok berapa itu? untuk swing. Nah,
Yang cocok untuk swing berarti candlenya itu kan kita harus cari yang biru pertama kali. Contoh hari ini apa tadi? SRAJ, Raffi. Raffi kan biru pertama kali. Nah, jadi candle bayangannya itu sudah biru. Candle bayangan biru pertama kali. Nah, ini cocok untuk swing. Tapi Karena tadi turun ya. ya tadi naik lalu turun ya, penutupan turun. Nggak apa-apa. Kan untuk swing, bukan untuk di satu hari. Oke. Swing Raffi, ada Aces kayak gitu. Nah, kalau bisa cari yang persentasenya besar, high-nya. Jadi itu minimal kalau yang buat swing itu berapa persen itu? targetnya. Nah, kalau swing kita kan harus buat trading plan. Kalau awal saya target 5% profitnya. Entah di satu hari itu selesai, entah maksimal 5 hari. Tapi nanti kalau sudah bisa, nggak harus 5 hari. Sampai candlenya merah baru jual. Merah. Ya. Jadi kalau memang sudah bisa, candle biru pertama, silakan beli. Sampai berapa hari? Sampai candlenya merah. Entah nanti profitnya 10%, 7%. Kalau candlenya sudah merah, harus jual. Itu kalau saya lihat candle ini kan Heikinasi ya. Terus itu pakai daily apa pakai apa Pak? Pakai Yang ini loh, daily. yang Bapak pakai ini loh. Daily, Pak. Ini. Jadi kalau untuk swing atau untuk melihat candle bayangan, itu harus menggunakan time frame daily. Oke, siap. Berarti kalau yang pakai menit itu untuk yang trading itu ya, swing fast trade ya. Yang untuk apa? Yang pakai menit, detik. Menit sama tick itu untuk yang fast trade. Oke, siap. Tapi kalau di ajaib nggak ada yang detik ya, minimal itu pakai menit ya. Iya. 5 menit itu. Betul. Ya, memang setiap sekuritas itu kan beda-beda. Fasilitas. Yang pakai 1 detik itu cuma di Mandiri ini ya. Di Mandiri ada, di Mirai ada. Oke, siap. Ya, lanjut. Oke. Jadi inilah fungsinya Heikinasi. Biru pertama beli, merah pertama jual. Kalau untuk swing, time frame-nya daily. Oke. Siap, paham. Oke, paham ya. Nah, kalau kita mau trading, kalau kita mau trading kita itu harus tahu 5 hal ini. Tujuan harganya akan ke berapa, durasi waktunya berapa lama, halangannya di berapa saja, kapan start belinya, kapan mengakhiri memiliki sahamnya. Oke, ini saya belum paham sama sekali nih. Saya catat lah ya. Ya. Oke Pak, jelasin. Oke. Jadi tujuan harga. Tujuan harganya kalau untuk startnya kan tahu ya, biru pertama itu sudah startnya. Nah, kalau tujuan harga ini kita bisa melihatnya adalah dari dari Monica. Aplikasi Monica ini. Nah, saya login dulu. Di aplikasi Monica ini kita bisa melihat yang namanya frekuensi analyzer. Memang frekuensi analyzer ini apa itu namanya? Tidak ada referensi yang menyebutkan tujuan harga. Tidak ada referensi yang menyebutkan frekuensi ini adalah tujuan harga. Tapi dari analisa yang saya lakukan setahun terakhir,
Setiap frekuensinya tercapai, harganya akan turun. Dan kalau sudah ada frekuensi, ya, frekuensi analyzer, nah harganya akan naik ke sana. Contoh, contoh saham apa? ABMM. Oh, sudah ketutup. ABMM, ya, contoh ABMM ya. Itu speknya muncul itu bulan April, Maret, Februari. Ini kan ada speknya ini. Ini kayaknya sampai sini. Saat speknya sudah tercapai, tercapainya di berapa? Bulan September. Februari ke September itu berapa bulan? 9 bulan. 8. 8 ya, 8 bulan. Jadi kalau speknya daily itu tercapainya antara 3 sampai 9 bulan. Oke, bentar, ini nggak kelihatan ya. Yang terlihat contoh friend. Contoh friend. Friend ini kan muncul spike-nya ini di bulan Maret ya. Ini. Yang merah ini. Lihat ya, ini ujungnya kan? Iya. Nah, kalau sudah muncul spike seperti ini, harga nanti akan ke sini. Ya memang kita nggak tahu tanggalnya berapa, bulan apa, nggak tahu. Tapi durasi waktunya, kalau time frame-nya daily, ini kan time frame-nya daily. Ini akan tercapai antara 3 bulan sampai 9 bulan. Hitungnya 3 sampai 9 bulan itu dari mana? Dari munculnya spike-nya ini. Ini kan ada bulan di Maret, ini April, berarti ini kan munculnya bulan Maret kan? Iya. Kalau di sini kita sudah tahu ada spike, beli, ya sudah beli. Mau harganya nanti naik, turun, naik. Tujuan kita di sini. Tinggal sanggup nggak nunggu 3 sampai 9 bulan. Ini paling kalau yang beli saham-saham kayak gini yang buat investasi lah Pak ya. Ya, investasinya Panjang, ya. 9 bulan ya maksimal. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun gitu. Ya. Siap. Gitu. Nah, coba cek saham apa yang dimiliki bos? Atau yang pernah dibeli? Apa? Demas, PTPS, BRI, PTBA. Oke. Demas, ini speknya belum tercapai nih. Muncul bulan Agustus, akhir Agustus. Demas ini bisa ke 200-an. Ya 3 sampai 9 bulan. Iya. Gitu. Sekarang merah dalam itu. Ada 1.500-an lot. Merah dalam. Berarti belinya saat di pucuk nih. Belinya 176. 176. Enggak lah, sekarang 173 kok. Kemarin habis turun ya kan. Naik 366 ya. itu. BTPS min 4 juta sekarang. BTPS. Kita cek kayak gini. BTPS. BTPS tinggal tunggu sampai 4.000. Muncul bulan Juni. Iya. Tunggu maksimal 9 bulan. Padahal ini kuartal 3-nya bagus loh. Kenapa nggak naik ya? Ya berarti belum. Ini banyak yang keluar karena banyak juga yang keluar di sini. Nah ini juga bisa kita jadikan indikator di bawah ini. Ini ada yang hijau ini inflow, merah ini outflow. Kalau muncul merah berarti di hari itu lebih dominan banyak yang jualan. Iya, asing banyak yang jualan sih. Ya. Gitu. Jadi nah,
Kalau speknya, nah di sini banyak time frame. Ada daily, 05, 15, 30 jam. Kalau time frame-nya 05, maka akan tercapainya itu antara 1 hari sampai 14 hari. Oke, oke, oke. Oke. Dan kalau contoh ini ujungnya di sini. Kalau kita mau take profit, jangan ujungnya. Carilah yang agak tebel ini. Nah, berarti di sini. Oke. Nah, ini namanya juga sudah tercapai. Kalau saham speknya sudah tercapai, akan turun atau akan koreksi. Mendingan dijual dulu ya Pak ya. Nanti kalau di bawah beli lagi gitu ya. Yes, betul. Jadi kalau speknya sudah tercapai, maka akan turun atau akan koreksi. Gitu. Jadi kalau Tadi itu ngitung 14 hari gimana itu? ini dari munculnya spek di sini. Oh, oke, 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 siap, siap. Ya, jadi antara 1 hari sampai 14 hari. Kalau time frame-nya 5 menit ya. Kalau time frame-nya 15, ini tercapainya antara 1 hari sampai 3 minggu atau 21 hari. Siap. Kalau 30 itu tercapainya 1 hari sampai sebulan. Kalau jam 2 bulan, kalau daily 3 sampai 9 bulan. Oke, oke. Siap, siap, siap. Oke. Jadi dengan kita melihat frekuensi analyzer, maka kita akan tahu tujuan harganya akan ke berapa. Kalau speknya ini sudah tercapai, harganya akan turun atau akan koreksi. Siap, siap. Kalau mau cari saham yang beggar misal, dicari aja yang speknya belum tercapai. Tinggal kita kuat nunggu apa enggak sesuai dengan durasi waktu tadi. Gitu. Ya SRAJ apa ya Pak ya? SRAJ. Nah ini sudah tercapai nih. Oh iya, iya. Besok bisa koreksi, bisa turun. 5 menitnya sudah tercapai. Jadi kalau ada saham kayak gini, ini enak belinya. Kalau sudah tercapai, tinggal nunggu ya. Iya, tinggal nunggu. Tapi kalau di Ajaib nggak ada yang kayak gitu ya Pak? Di Ajaib, maksudnya gimana? Speknya ini? Iya, speknya nggak ada ya? Nggak ada, di sekuritas mana aja nggak ada, Pak. Jadi kita melihatnya di Monika ini. Jadi ini sebagai alat bantu kita untuk mengetahui spek dan yang lain-lain. Nanti kalau kita mau screening harus pakai kayak gini ya? Iya. Harus pakai Monika ya? Betul. Cari-cari saham yang 3 bulan naik, 2 bulan naik gitu ya? Yes, betul. Oke, siap. Paham, Pak. Jadi spek ini adalah untuk mengetahui tujuannya akan kemana sahamnya. Oke. Nah, setelah tahu tujuannya, durasinya berapa lama? Kan kita juga butuh jangka waktu kan. Jangan sampai kita beli saham nggak tahu nih jangka waktu kapan harus jualnya. Asal profit ya kan nggak maksimal nantinya. Iya, iya. Nah, durasi waktunya ini dengan tujuan harga tadi sinkron. Jadi kita kan bisa hitung, saya mau profitnya berapa persen, durasinya berapa lama. Itu kan bisa kita hitung. Contoh kayak gini. Misal tanggal 20 kita tahu sudah ada spike kayak gini. Di tanggal 20. Speknya ini kan muncul tanggal 19.
Ini kan? Misal di saat tanggal 19, di tanggal 20, itu harganya masih 130. Ini kan harganya di sini nih, 130. Nah, speknya di sini hitung di sini. Kira-kira 190. Dari 133 ke 190 itu berapa persen? 60. Berapa? 60 ya. 60%. 133 ke 200 ya. 190. Enggak. Ke 183 itu 37. Kira-kira ya 40 lah. 40-an. 40%. Nah, Iya. kalau kita mau profitnya 40%, jangka waktunya 15 hari, antara 1 sampai 15 hari, ya di sini beli. Oke. Tinggal nunggu nih ke sininya. Ini durasi waktunya antara 1 hari sampai 15 hari. Bisa jadi 3 hari tercapai, ya bisa. Ini 3 hari tercapai. Bisa jadi 5 hari, bisa jadi seminggu, maksimal 15 hari. Jadi kita sudah tahu hitungannya berapa lama nih durasi waktunya. Oke. Siap. Sama Itu tadi kalau yang bawah itu untuk apa itu, Pak? bawah Yang mana? kayak gelombang itu. Ini. Nah, itu. Ini indikator. Ini indikator stokastik namanya. Ini juga di TradingView nggak ada ya? Di semua ada ini. Kalau indikator ini di semua sekuritas ada, di TradingView ada. Tapi nggak ada panah-panahnya itu loh. Panah-panahnya, Ada panah hijau sama merah itu. oh itu ada sinyalnya itu. Mungkin bisa diatur kayaknya. Bisa kok di Mandiri Sekuritas bisa. Mungkin settingannya Pak, yang ini. Yang belum tahu, harusnya ada. Oke, siap. Lanjut. Oke. Jadi setelah tahu tujuan harganya berapa, durasinya berapa lama, baru kita cek. Untuk mencapai tujuan, itu halangannya di berapa aja. Resistennya berapa aja. Gitu. Nah, untuk tahu resistennya, dengan mudah bisa menggunakan di sini. Di multiple trend line. Misal SRAJ. Ini halangannya di berapa aja. Ini harus tahu. Jadi kita harus lihat di sini. Mulai time frame daily. Ini harus tahu halangannya di berapa aja. Tadi ya SRAJ. Ini halangnya ada di 175 sampai 180. Itu ada yang namanya demand zone. Supply zone. Tadi di sini ada warna abu-abu. Tapi sudah ketembus. Itu juga kita tahu. Kalau bisa nembus berarti naiknya bisa lebih tinggi. Atau kalau mau nembus volumenya harus besar. Nih supply zone artinya apa? Itu resisten. Halangannya mana ini? Garis-garis ini halangan. Ini kan ada angkanya semua di sini. Garis ini angkanya ini 279. Origin ini angkanya mana? 194. Berarti kalau nggak nembus berarti akhirnya jadi turun lagi gitu ya? Bisa iya. Jadi ini kan halangan, resisten. Ini jadi halangan. Yang di atas garis-garis ini jadi halangan. Dan kita ngeceknya jangan cuman daily. Di semua time frame harus kita lihat. Di time frame 05. Halangannya di berapa aja? Nih, 191. Ini resistennya banyak banget. Besok kuat nembus atau tidak? Kalau enggak, turun koreksi.
Oke, siap. Gitu. Jadi penghalangnya. Jadi di semua time frame harus kita lihat. Nah, kalau nanti ada ketemu supply zone, nah berarti itu halangannya berat untuk nembusnya. Contoh kayak gini. Yang daily. Nah, kayak gini nih. Ini supply zone namanya, yang abu-abu di atas. Kan ada di atas candle. Nah, untuk nembus ke sini itu berat. Butuh volume yang besar. Untuk nembus garis abu-abu ini. Ini namanya supply zone. Kalau garis yang itu, yang oranye itu? Orange ini resisten. Kalau ada di atas candle-nya, ini kan candle-nya nih. Ini Pucuknya jadi, lah ya. kenapa? Yang menjadi pucuk itu ya. Yang ini. Bukan, harganya kan Yang di sini. oranye itu yang pucuk lah resistennya. Ya. Jadi ini jadi resisten. Ini jadi orange, ini juga resisten. Ini resisten. Ada banyak resisten. Yang paling kuat yang mana? Yang abu-abu ini. Ini supply zone. 2 kali ketembus itu ya. Ya. Dan untuk nembus supply zone, itu butuh volume yang besar. Kalau volumenya kecil, susah untuk nembusnya. Tapi ini catnya bagus ya Pak. Catnya bagus dari bawah. Ini dari bawah terus ke atas. Kalau mau naik ini profitnya panjang gede ini. Yes. Oke, siap. Lanjut. Oke, jadi untuk mengetahui halangannya seperti itu. Dan untuk mengetahui kapan harus belinya, yang terbaik di saat heikinasinya biru pertama. Oke. Nah, ngeceknya di mana? Kalau menggunakan Monica, perintahnya adalah di sini. Heikinasi ini. Calon BBHI. BBHI, kapan hijau pertamanya? Nah, di sini. Ini waktu terbaik belinya. Saat candlenya hijau pertama kali. Siap, siap. Jadi waktu terbaik belinya ya saat hijau pertama. Karena apa? Ya kembali lagi ke fungsinya heikinasi untuk mengetahui tren. Trennya akan naik atau trennya mau turun. Ini startnya. Nanti finishnya di mana? Jualnya di mana? Bisa menggunakan heikinasi lagi. Bisa, tetap menggunakan heikinasi bisa. Kalau candlenya merah, jual. Time frame-nya sama, tetap daily. Itu berarti lihat itu juga ya, lihat parabolik syarat juga ya. Kalau pindah ke bawah berarti mau naik ya. Yes, bisa. Oke, siap. Oke. Jadi itu adalah caranya kalau kita mau trading. Jadi memulainya harus seperti apa? Untuk jualnya juga sama. Jualnya pertama bisa menggunakan heikinasi. Boleh. Kalau merah, artinya apa? Merah, jual. Atau menggunakan frekuensi analyzer, CFN lagi. Kalau spike-nya sudah tercapai, ini tujuannya harganya tadi, tujuannya sudah tercapai, ya kita harus selesaikan. Oke, siap. Gitu. Jadi untuk trading ini yang harus kita lakukan supaya ya kita sesuai dengan kapan harus belinya, kapan harus jualnya, dan tradingnya pasti tenang, nggak buru-buru, nggak kecepatan jual, nggak kecepatan beli. Kalau kita melihat indikator-indikator yang bisa mengukur naik turunnya, durasi waktunya, permulaan mau naiknya, permulaan mau turunnya. Jadi hasilnya akan lebih maksimal. Maksimal ya. Ya.
Gitu. Itu kalau di Monica itu per bulan ada bayar ya Pak ya? Pakai Per aplikasi bulan, Monica itu. ya aplikasinya berbayar, cuman 90.000. Kan sudah saya kasih loginnya bos, Iya, iya, iya. itu bisa digunakan. Tapi kalau saya di sini gimana ya Pak ya? Itu lewat bayarnya, oh itu pakai top up ya, ada itunya ya. Ya, kayak transfer ke virtual account. Iya, iya, iya. Tahu, tahu, tahu Pak. Ya. Siap. Jadi ini harus kita tahu. Mau buat fast trade, mau buat swing, ini bisa. Sama, pengaplikasinya sama. Tinggal time frame yang digunakan yang berbeda. Untuk swing atau untuk fast trade. Oke. Yang penting tahu nih, tujuannya apa? Nanti bisa durasinya kan bisa macam-macam. Durasinya cuma 15 hari, 21 hari, 1 bulan, 2 bulan, atau 9 bulan. Oke, siap. Gitu. Oke. Nah berikutnya, untuk trading itu sebenarnya cuma ada 2. Fast trade sama swing. Fast trade, ya transaksi cepat. Durasinya berapa lama? Antara 1 menit sampai 10 menit. 10 menit itu maksimal. Kalau saham yang kita beli 10 menit gak gerak-gerak, itu jual aja. Ganti dengan saham yang lain juga nggak apa-apa. Karena terlalu Saya belum lama nunggu. pernah fast trade. Gimana? Saya belum pernah fast trade soalnya kan saya kerja juga kan. Kalau Oh ya, nanti kalau sudah di Indonesia pasti itu. Karena 1 tahun lagi lah. ya, ini jadi target profitnya nggak banyak, 2%. 2 menit kadang sudah selesai, 5 menit selesai. Bisa jadi setelah beli lalu turun, itu juga bisa. Dan itu harus ya kita jual sesuai dengan indikatornya. Kalau indikatornya merah, sama harus jual. Heikin nasinya merah, time frame 100 tick 1 menit, itu harus jual. Siap, siap. Gitu. Nah, kalau swing, ini permulaan untuk swing. Target profitnya nggak banyak, 5%. Durasinya antara 1 hari sampai 5 hari. Caranya Kalau ini gimana? saya tiap hari ya. Kenapa? Kalau ini saya tiap hari lah belilah. Ya. Nah ini lebih santai pergerakannya daripada yang fast trade. Kalau yang fast trade itu ugal-ugalan. Bergeraknya ugal-ugalan. Cepat naik, cepat juga turun. Karena memang itu yang diharapkan dari fast trade. Kalau swing, ya enggak. Jadi durasinya ya antara 1 sampai 5 hari. Ini untuk swing pendek. Oke. Indikatornya tetap Heikin Ashi. Nah, di sini juga sama nanti. Oh, saya mau swing. Cek tujuan harganya kemana nih saham yang mau kita beli. Durasinya berapa lama? Halangannya di mana saja? Kapan start belinya? Kapan berakhirnya? Jadi kembali lagi ke sini. Setiap kita mau beli saham, harus tahu ini. Trading plan-nya. Yes. Nah, kalau swing, peralatan yang kita butuhkan, yang wajib itu aplikasi sekuritas. Aplikasi sekuritas, tujuannya apa? Untuk transaksi, beli dan jual. Sama HACAT. HACAT ini bisa di sekuritasnya, bisa di Monica, bot Telegram, RTI itu bisa. Ini wajib. Siap. Opsional, Monica boleh, bot Telegram bisa. Kalau fast trade ini wajib punya Mandiri Sekuritas yang versi desktop dan aplikasi Indo Premier yang versi web. Fungsinya apa? Itu yang Indo Premier. Jadi fungsinya Mandiri Sekuritas ini untuk melihat pergerakan di time frame 1 menit sama 100 tick.
supaya real time kita transaksinya. Dan Indo Premier itu fungsinya untuk melihat saham-saham yang sedang atraktif di waktu itu, di real time-nya. Jadi dua ini wajib kalau kita tradingnya mau mudah. Mandiri Sekuritas sama Indo Premier. Opsional Mirai, boleh. Transaksinya di Mirai bisa nggak? Bisa. Supaya apa? Lebih cepat menurut saya. Saya pakainya Mirai transaksi. Jadi bisa HK di atasnya, ya. Jual. Jadi mau beli bisa langsung dapat, jual juga bisa langsung dapat. Apa ini ya Pak ya? Ya, di Mirai. Kalau penjelasan 100 tick itu gimana sih Pak? Penjelasan 100 tick. 100 tick, oke, 100 tick di sini. Ya. 100 transaksi gitu ya? 100 transaksi. Satu candle ini ada 100 transaksi. 100 tick. Kalau diubah misalkan, diubah ke 300 tick, ya berarti satu candle ini 300 tick. Jadi transaksi. Kalau menit kan berdasarkan durasi waktu. Kalau tick berdasarkan transaksi. Oke, siap. Nah, jadi untuk trading, untuk awal ini yang harus kita perhatikan. Tujuannya, durasinya, durasi tradingnya berapa lama, halangannya di berapa aja. Halangan ini termasuk halangan kalau naik ke berapa, kalau turun juga ke berapa. Itu namanya juga halangan. Artinya apa? Pakainya tetap frekuensi analisis itu ya? Untuk halangan ini, bukan trend line tadi, multiple trend line. Jadi kalau di atas itu resisten. Jadi kalau naik halangannya di berapa aja, resisten, trend line atau supply zone. Kalau turun juga sama, support. Trend line-nya berapa, demand zone-nya juga berapa. Oke. Ini yang paling penting, harus kita pahami. Siap. Nah, berikutnya fase sudah. Nah, cara screeningnya sekarang. Jadi ini penting. Cara screeningnya. Untuk screening itu kita bisa menggunakan alat bantu. Monica bisa, bot Telegram juga bisa. Aplikasi Monica itu. itu. Yang MOS maksudnya gimana? MOS ini Mandiri Sekuritas. MOS ini aplikasi Mandiri Sekuritas. Siap. Nah, secara screeningnya, kalau untuk swing pendek. Swing itu ada yang belinya kita di saat jam 9 baru beli, ada. Ada belinya nanti setelah jam 9. Lihat reaksi pasar dulu ya. Ya, jadi cara screeningnya juga berbeda. Kalau belinya jam 9, berarti kita screeningnya kan sebelum jam 9. Iya. Nah, belinya, cara screeningnya, kalau pakai aplikasi Monica, ini, klik bottom fish, support MA20, MA200. Contoh, bottom fish. Nah, di sini, ini ada filter teknikal. Bottom fish. Tinggal klik bottom fish. Apa tujuannya bottom fish? Bottom fish ini untuk mencari saham yang posisinya sedang di bawah. Bottom fish. Lalu klik kirim. Di sini posisinya, ini urutkan dulu. Klik tanda panah ini. Maka posisi bumi ini adalah posisi saham yang harganya sedang di bawah. Oke.
Lalu apalagi yang harus kita lakukan setelah tahu posisi saham ada di bawah, maka kita tinggal lihat di Mandiri Sekuritas HA-nya, lihat candle bayangannya. Tujuannya apa? Untuk mencari saham yang candlenya biru pertama. Karena saat candle biru pertama, saham tersebut mau pembalikan arah atau trennya mau berbalik. Siap. Ini langkah-langkahnya nih. Kalau pakai Monica ya ini bisa bottom fish, bisa support MA20, MA200 bisa. Jadi di sini ini sudah ada perintahnya di sini. Jadi jam 8 bottom fish. Nah, saham-saham yang muncul di sini ini tinggal kita cek di Mandiri Sekuritas, di candle bayangan biru pertama tahu nggak? Tahu. Gitu. Oke. Atau pakai yang lain, MA20. Ya, di sini bisa MA20. Tinggal kirim. Saham-saham yang muncul ini cek di candle bayangan. Kalau biru pertama dibeli atau MA200. Nah ini, saham-saham ini kalau besok candlenya biru pertama, boleh beli untuk swing. Tapi syaratnya candle bayangannya biru pertama. Oke, siap. Gitu. Oke, itu cara screeningnya. Kalau menggunakan Monica. Bisa juga kita screening menggunakan bot Telegram. Nah, saya buka bot Telegram. Bot Telegram. Nah ini. Nah, kalau menggunakan bot Telegram, cara screeningnya sama kayak gini. Garis miring, skor 3M 1H. Saham-saham ini, besok kita cek. Candlenya kalau biru pertama, ya cocok untuk swing. Kalau candlenya biru pertama. 3M 1H itu gimana maksudnya? 3M 1H, ini maksudnya 3 merah, candlenya 3 merah, 1 hijau. Oh iya. Atau kalau ini kok sedikit, besok nggak ada misal. Bisa juga pakai kayak gini. Skor NB. NB ini adalah saham-saham yang sedang diakumulasi kuat. Ini NB. Jadi saham-saham ini sedang diakumulasi kuat. Nah ini tinggal kita cek. Kalau candlenya biru pertama, jam 9 beli. Gitu. Ini garis miring, skor, terus NB, terus dikasih ek apa enggak itu? Yang mana, Pak? Enggak, jadi kalau yang skor NB ini maksudnya adalah kita mencari saham yang sedang diakumulasi. Oh, siap. Kan muncul sahamnya, kan banyak. Nah, sedangkan tujuan kita adalah untuk swing. Nah, kalau mau swing berarti kan belinya kalau candlenya biru pertama kali. Biru pertama kali. Ya. Oke. Jadi ini caranya bisa menggunakan aplikasi Monica, bisa menggunakan bot Telegram. Bot Telegram. Ya, ini. Kalau mau beli, jadi cara ini digunakan kalau belinya jam 9. Jam 9.00 beli. Ini caranya. Screeningnya berarti kan sebelum jam 9. Screeningnya sebelum jam 9, tapi jam 9 juga lihat pasar dulu ya. Pasar gimana? Langsung HK. Langsung HK jam 9. Ya.
Oke. Jadi itu caranya. Nah, kalau belinya setelah jam 9, entah itu jam 9.30, entah itu jam 10, entah itu jam 11, cara screeningnya lebih mudah. Misal, mau beli jam 10, 1 menit sebelum kita beli, kita screening dulu. Carilah candle bayangan yang hijau pertama kali. Caranya gimana? Buka Monica, ini pakai Monica bisa. Pakai Monica. Caranya klik di sini, di filter sini, klik first candle Heikki Nashi. First candle Heikki Nashi ya. Yes, first candle Heikki Nashi. Maka akan muncul sahamnya. Ini kan first Heikki Nashi, klik kirim. Nah, ini bar. Ini ada tanda panah, diklik supaya urut. Nah, saham-saham yang barnya hijau 1, ini candle bayangannya biru pertama kali. Ini bisa dibuat untuk swing. Jadi jam 10 screening sendiri. Yang hijau pertama ini bisa untuk swing. Langsung dibeli jam 10. Gitu. Jadi itu caranya supaya kita mudah. Mau beli jam 10 boleh, jam 11 bagaimana? Di 1 menit sebelum jam 11, silakan di screening di sini. Jadi semua pasti bisa dan mudah kalau ini melakukan. Oh, berarti ini berarti langsung bisa ngelihat candle bayangan yang hijau pertama kali ya. Biru pertama Bukan, kali. kalau Ya? ini bukan candle bayangan. Ini candlenya yang memang biru pertama atau hijau pertama. Siap. Kalau yang bayangan kan itu sekitar jam 8 sampai jam 8.59 ya. Yes. Kalau ini nggak perlu lihat candle bayangan. Tapi pokoknya lihat ini aja candlenya biru sudah pertama kali langsung beli gitu ya. Yes. Jadi yang bar hijau ini, bar hijau 1, ini candlenya sudah hijau pertama kali. Jadi bisa langsung dibeli. Oke, siap. Oke, jadi itu kalau menggunakan Monica. Nah, kalau menggunakan bot Telegram, ini tinggal ketik skor H1 atau skor H2. Jadi kayak gini. Oke, ini bot garis miring skor H1. Akan muncul saham-sahamnya. Atau bisa juga skor H2. Ini. Jadi saham-saham ini itu candlenya sudah hijau pertama kali. Jadi langsung beli. Oke, siap. Jadi kita mau beli jam berapa aja, tinggal bisa screening sendiri. Garis miring skor H2 atau H1 gitu ya. Yes. Siap, oke. Lanjut. Oke. Jadi itulah cara kalau kita mau beli saham dengan cara mudah. Pasti butuh alat bantu, iya. Gitu. Nah, berikutnya apalagi? Itu swing. Kalau swing menengah, ada juga kita bisa swing menengah. Kalau swing menengah ini pakai Monica. Jadi belinya berapa? Setelah 9.30. Bebas mau jam 10 boleh, jam 1.30 boleh, jam 2 boleh. Yang penting setelah 9.30 belinya. Kalau mau pakai Monica, tinggal klik di sini
swing buy. Filternya swing buy daily. Lalu kirim. Swing buy. Ya. Nah, di sini posisinya urutkan. Carilah saham yang posisinya swing buy. Swing buy, swing buy, swing buy kayak gitu. Jadi posisi yang swing buy seperti ASI, BJBR, Boga, ini bisa untuk swing jangka menengah. Jadi tadi Ini kalau kita durasinya berapa hari ini? rata-rata lebih dari seminggu. Ini kira. Lebih seminggu. Kalau swing jangka menengah. Tinggal kita memantaunya adalah dengan cara melihat grafiknya. Contoh ASI. Dengan cara melihat grafiknya. Melihat grafiknya gimana? Perintahnya di sini adalah swing buy sell. ASI. Time frame-nya daily. Nah, jadi saham yang cocok untuk swing jangka menengah itu ada segitiga hijau. Jadi ini bisa untuk swing jangka menengah. Nanti jualnya kapan? Jualnya kalau muncul segitiga merah kayak gini. Oh, iya, iya. Ini contoh ya. Ini muncul segitiga hijau. Segitiga merah di sini. Ya ini jual. Karena kalau sudah muncul segitiga merah, harganya turunnya drastis. Oke. Itu cara kalau untuk swing jangka menengah. Kalau pakai bot Telegram juga bisa. Caranya ini. Cari dulu sahamnya, skor Asref. Atau skor yang di atas EMA 20. Contoh skor Asref. Jadi di bot Telegram tinggal diketik aja garis miring skor Asref. Saham-saham ini bisa untuk swing jangka menengah. Kenapa? Karena posisinya di bawah, di zona reversal, dan didukung pola candle-nya. Nih. Jadi saham-saham ini bisa untuk swing menengah. Atau bisa juga kita mencari saham yang posisinya di atas EMA 20. Kenapa EMA 20? Karena saham yang di atas EMA 20 itu tanda pembalikan arah. Cari juga sahamnya. Di sini. Tinggal ketik aja. Skor, garis miring, skor, RMA 20. Ini saham-saham ini di atas EMA 20. Boleh buat swing. Baru kita lihat, benar nggak saham-saham ini di atas EMA 20? Baru kita cek di MOS. Contoh apa tadi? Wirge. Oh ini di bawah. Di bawah. Kok Wirge apa ini? WMUU, WinS, WH. Ini kan EMA 20 ya. Atau PTDU. BJP, oke. Kita cek di sini. PTDU. Nah, ini kan di atas atau nembus EMA 20-nya. Jadi mau pullback dari EMA 20. Nah, ini cocok untuk swing jangka menengah. Jadi selama di atas EMA 20-nya, ini masih aman. Ini BJPR baru nembus EMA 20. Oke, jadi mau swing pendek, swing menengah, tinggal ikutin langkah-langkahnya ini. Swing panjang, nah berikutnya swing panjang. Kalau swing panjang, tinggal ikutin menggunakan frekuensi analyzer. CFN tadi, time frame-nya daily. Durasi waktunya 3-9 bulan. Jadi di sini nih. ASI, kalau swing panjang bagaimana? Tinggal lihat frekuensi analyzernya.
3 sampai 9 bulan, kalau ASI itu bisa ke 7.500. Durasi waktunya 3 sampai 9 bulan. Tinggal lihat spike-nya ini. Kalau belum tercapai, ya boleh. Gitu. Oke, jadi ada swing ya, swing pendek, swing menengah, dan swing jangka panjang. Sama fast trade. Ini swing dulu. Gitu, Bos. Ada yang bingung atau ingin tanyakan, silakan. Untuk sementara ini cukup ini. Oke. Paham. Yes. Gampang kok. Kalau praktek, apalagi sudah bisa transaksi lebih mudah lagi. Transaksi sih udah ada 1 tahun lah. Bulan ini 1 tahun. 1 tahun. Mantap. Tapi ya saya cuma cari saham-saham yang berfundamental, yang valuasinya murah gitu aja lah. Kalau yang nyari-nyari saham kayak gini baru kali ini tahu lah. Ya. Ya kan nanti tetap bisa dikombinasi. Ya, siap. Bisa dikombinasi. Nah, kalau di bot ya, mau cari saham yang murah, valuasinya murah, bisa di screen nggak, Bos, di sini. Nanti tinggal dipadukan ya. Nggak di smearing val. Score val. Ini saham-sahamnya murah semua ini, valuasinya murah. Tinggal kita dipadukan, mau yang mana. Garis miring apa tadi? Garis miring, skor val. Skor val ya? Ya. Yang valuasi murah ya? Yes. Oke, siap. Oke. Ada lagi? Silakan. Cukup. Oke, Bos. Ya, ini seminggu 3 kali ya, Pak ya? Iya, seminggu 3 kali. Ya. Kalau Senin minggu depan saya nggak bisa ya. Saya di Jogja soalnya. Lagi offline. Senin minggu depan. Kalau Rebu, Ya, Rebu. Kalau ada kesibukan ya kabarin lah gitu ya. Oke, Bos. Oke, siap. Ya udah malam ya, Pak ya. Oke. Oke, siap. Makasih. Oke, Bos. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.